Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah hadirnya membantu kami dengan kondisi kami seperti ini dengan ya, kami sini untuk bikin ibu bahagia. Ya, mempunyai suami sakit, Pak. Ya Allah, untuk mencari untuk biaya mengobati suami, Pak. Saya harus pergi bulanan satu ojek sampai pagi. Sebulan ojek saya harus cuci, Pak. Saya terima kasih, Pak, dari Bapak Polda sudah membantu kami, dan lagi Bapak Dedi, terima kasih banget pada Bapak Basnas juga, pemerintahan kota. Saya terima kasih dengan bantuan ini. Saya sangat bersyukur dengan keadaan kami yang kalau hujan harus kebanjiran. Jam 1 aku harus turun untuk mencari biaya pengobatan suami aku, Pak. Dan mempunyai anak yang membuat khusus, Pak, yang tidak seperti anak orang lain. Terima kasih, Pak. Dengan hinaan sebagian orang selama ini. Terima kasih, Pak. Perasaan bahagia yang dirasakan keluarga Ibu Yuniarita, warga Jalan Bali, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Tidak pernah menyangka akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah Kota Bengkulu. Yuniarita yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga mencari nafkah demi kebutuhan sehari-hari lantaran suaminya yang sedang sakit. Yuniarita yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan tukang cuci ini tampak sangat haru kala mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih banyak kepada Ketua Polda, Wakil Wali Kota Bengkulu, Pemkot Kota Bengkulu yang sudah memberi bantuan kepada kami. Mungkin kami tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Semoga kalian kedepannya lebih maju lagi dan sukses lagi. Kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, semoga sukses selalu. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi selaku pelaksana tugas Wali Kota Bengkulu menyampaikan, kegiatan ini merupakan kerjasama dari DTT Polda Bengkulu, Basnas Kota Bengkulu, serta pemerintah Kota Bengkulu. Media, ini Ibu Junior. Ibu Junior ini dia ibu rumah tangga, sekaligus juga beliau jadi tulang punggung keluarga. Kenapa? Karena suami tercinta ini sedang sakit. Apa kerja beliau ini? Ternyata beliau ngojek. Ngojek jam berapa? Jam 1 malam. Nah, kami dapat info dari DTT SMDE, kemudian dari Polres juga. Ini kita mencoba untuk mencari tahu masyarakat yang mungkin belum bahagia. Hari ini bersama Basnas. Kemarin saya beritahu oleh Basnas dan Pak Nyarna dari Polres untuk membantu beliau. Ibu, kami hadir sini untuk bikin ibu bahagia, ya. Ibu tidak sendiri, masih ada banyak keluarga, masih ada pemerintah yang ingin bantu ibu. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pemberian modal usaha kepada penjual jambu gendong. Dua hari sebelumnya, pelaksana tugas Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi didampingi Ketua Basnas Kota Bengkulu bercengkrama dengan warga Kota Bengkulu yang terdampak banjir ketika menyalurkan ratusan paket bantuan kebutuhan sehari-hari di 3 kelurahan. Di antaranya RT 8 dan RT 9 Kelurahan Sukamerindo, Kelurahan Tanjung Agung, dan Kelurahan Tanjung Jaya.
Dedi Wahyudi mengatakan, bantuan pemerintah Kota Bengkulu melalui Basnas tersebut merupakan bentuk perhatian dari pemerintah kota terhadap warganya. Dedi Wahyudi berharap bantuan tersebut bisa mengurangi beban warga yang telah menjadi langganan banjir di kala musim penghujan mengguyur Kota Bengkulu. Dedi Wahyudi juga meminta agar masyarakat tabah menghadapi musibah tersebut. Kota Bengkulu beberapa tempat dilanda banjir. Dan daerah-daerah yang dilanda banjir itu, mohon maaf, memang daerah-daerah yang selama ini langganan banjir. Tanjung Agung, Sukamarindu bagian RT sini, Tanjung Jaya. Bukan berarti kita pasrah, tetapi ini sudah takdir. Sudah janji Allah diberikan hujan yang begitu deras, lalu kemudian membanjiri beberapa wilayah Kota Bengkulu. Dan daerah-daerah tersebut karena memang dataran rendah, memang langganan banjir. Nah, bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, maka hari ini pemerintah Kota Bengkulu bersama Basnas membagikan bantuan sembako. Ada beras, ada mie, ada minyak, kemudian ada gula dan cheese gitu. Nah, inilah bentuk perhatian pemerintah. Mungkin ini tidak mencukupi, tetapi inilah bentuk perhatian kami. Kurang lebih di titik ini ada 123 kakak. Jadi tadi mewakili di sana, insyaallah nanti Pak Lurah, Pak RT akan membagikan pada masyarakat semua yang terdampak kemarin kita berikan bantuan. Dan ini dikelola oleh Basnas, inilah manfaat Basnas. Yang tadinya banyak orang mengkritik Basnas mengelola dana-dana umat dari ASN Kota Bengkulu, semuanya kita salurkan kepada masyarakat, untuk masyarakat, untuk umat. Kalau zaman Khalifah Umar bin Khattab ada Baitul Mal, maka inilah kami ingin jadikan Baitul Malnya. Ketika ada masyarakat membutuhkan, maka langsung kita ambil dari Baitul Mal untuk bantu masyarakat. Gitu ya. Selain memberikan bantuan, Dedi Wahyudi juga meninjau pintu air Sungai Muara Bangkahulu yang merupakan pengendali banjir. Dedi Wahyudi menuturkan, mengenai penanganan banjir di Kota Bengkulu, ini butuh perhatian pemerintah pusat. Karena jika mengandalkan APBD kota atau APBD provinsi sekalipun sulit untuk mengatasi banjir. Mengingat banjir di Kota Bengkulu sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sehingga ini perlu penanganan ekstra, ujar Dedi Wahyudi. Dengan adanya kejadian ini, Dedi Wahyudi berharap masyarakat sadar betapa perlunya membuat waduk sebagai tempat pengendali banjir, sehingga saat curah hujan tinggi air tidak meluap dan membanjiri rumah warga. Barusan kami melakukan pengecekan pintu air di sini, salah satu untuk pengendali banjir. Ke depan perlu perhatian yang lebih besar. Kalau mengandalkan APBD Kota Bengkulu atau APBD provinsi sekalipun, rasanya sulit kita untuk menangani banjir ini. Oleh karena itu, kami mohon bantuan pemerintah pusat, karena ini sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun daerah ini dilanda banjir, maka perlu penanganan ekstra. Seperti apa? Salah satunya mungkin memperdalam alur sungai. Yang kedua, bila memungkinkan membuat dam di sepanjang Sungai Muara Bangkahulu, sehingga ketika curah hujan tinggi, ini sungai tidak melimpah ke rumah warga. Itulah beberapa alternatif. Yang ketiga, kami juga menawarkan untuk kita buat kanal, beberapa kanal-kanal besar, sehingga ketika curah hujan tinggi, air tersebut tidak langsung ke rumah warga, tapi masuk ke dalam kanal tadi. Nah, inilah yang kami masih mau yakinkan warga agar berkenan memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk kita keruk, kemudian kita jadikan pengendali banjir. Nah, tanpa itu semua, daerah ini memang sudah langganan banjir. Tetapi kami sebagai pemerintah juga tidak tinggal diam. Salah satu bentuknya adalah ketika terdapat banjir, kami memberikan bantuan tali asih dari Basnas ke Kota Bengkulu. Ya, Bang, ini ada beberapa warga yang mengeluhkan drainase yang masih buruk Bang, di Kota Bengkulu. Seperti apa? nah, kalaulah kita melakukan evaluasi daerah-daerah yang terkena banjir di Kota Bengkulu, hampir 90% itu adalah daerah pemukiman baru. Daerah-daerah perumahan yang baru dibikin, yang baru dibangun. Kenapa? Yang pertama karena memang daerah tersebut dataran rendah. Yang kedua, drainasenya tidak mendukung. Yang ketiga, selain drainase besar,
drainase di rumah-rumah pun itu juga sangat kecil. Nah, maka ke depan kami memperketat pemberian izin perumahan, dan ketika mereka sudah mengambil rumah ada standar-standar khusus, lebar jalan, siring-siringan juga harus besar, termasuk memastikan ada penanggulangan banjir. Ketika curah hujan tinggi, maka di mana air akan disalurkan, ada drainase besarnya harus ada. Nah, inilah kami ke depan dinas terkait sudah kami tekankan agar lebih selektif, agar lebih ketat dalam penanganan banjir ini atau pemberian izin untuk perumahan. Oke, terima kasih ya.